Di episode kali ini kita akan membahas tips and trick bagaimana menyelesaikan capstone design dengan lancar. Bagi kalian atau siapapun yang membutuhkan jawaban, ingin bertanya atau apapun itu, Anda bisa hubungi kami di channel ini Wisnu Solution. Saat ini saya setelah menerima 10 pertanyaan dari berbagai perguruan tinggi yang saya rangkum menjadi 10 tips bagaimana menyelesaikan capstone design khususnya untuk memasuki tahapan dokumen series 100. Apa saja tips-tips itu? Mari kita bahas satu persatu. Tips yang pertama adalah bagaimana cara menentukan topik capstone design yang tepat. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi memang butuh kecermatan di dalam pemilihan kata-kata. Oke, bagaimana cara menentukan topik capstone design yang tepat? Yang pertama adalah pilihlah masalah yang nyata. Artinya, masalah yang memang terjadi real di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, pilihlah masalah yang nyata itu yang relevan dengan bidangmu. Jadi kalau kalian dari teknik biomedis, ya carilah masalah yang relevan dengan teknik biomedis. Kalau Anda teknik mesin, carilah masalah dengan bidang Anda yang teknik mesin. Kemudian jangan lupa untuk mengecek ketersediaan sumber daya alat, software, data, dan lain sebagainya. Saran saya, tips yang paling urgent di sini adalah gunakan rumus 3P, yaitu passion atau minat, kemudian problem atau masalah yang real nyata, dan yang ketiga adalah possible. Tips yang nomor 2 adalah bagaimana membedakan antara capstone design dan skripsi yang non-capstone design. Baik, kita bahas ini dengan cermat, ya, bahwa perbedaan skripsi yang capstone design dengan skripsi yang non capstone design itu sebenarnya pada fokusnya. Jadi kalau pada capstone design itu berfokus kepada solusi praktis ditambah dengan implementasi berupa produk, alat, atau sistem. Sementara kalau skripsi non-capstone design biasanya berfokus kepada penelitian ilmiah plus analisis data. Keduanya memang butuh studi literatur dan laporan akademik. Tetapi kalau di capstone design itu lebih menitik beratkan kepada produk atau hasil nyata. Perbedaan lainnya yang mencolok antara capstone design dengan skripsi non-capstone design yaitu bahwa di dalam capstone design itu lebih mengedepankan permasalahan yang akan dicari solusinya. Sementara di skripsi non-capstone design itu lebih mengedepankan teknologinya atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan. Jadi ada dua hal yang berbeda, ya, bahwa capstone design itu lebih mengedepankan kepada permasalahannya apa, diselesaikan dengan cara bagaimana. Kemudian kalau skripsi non-capstone design itu lebih kepada teknologinya yang digunakan spesifik apa, metodenya yang digunakan spesifik apa. Tips yang ketiga adalah bagaimana cara membuat problem statement yang jelas dan spesifik. Ya, ini sebenarnya masalah yang klise, gitu ya. Bagaimana rumusan masalah atau problem statement itu dibuat dengan clear, dengan jelas, yang spesifik. Karena biasanya pada proses pembimbingan muter-muternya di sekitar situ, gitu ya. Oke, jadi cara membuat problem statement yang jelas itu gunakan format seperti ini. Kondisi saat ini, kemudian masalahnya apa, kemudian dampaknya bagaimana, dan yang terakhir adalah solusi yang ditawarkan seperti apa. Contoh, kondisi saat ini, pasien lansia sulit memantau detak jantung di rumah. Itu statement untuk kondisi saat ini. Kemudian masalahnya apa?
Masalahnya yaitu bahwa resiko serangan jantung tidak terdeteksi dengan cepat. Itu masalah. Kemudian dampaknya apa? Maka diperlukan alat untuk memantau detak jantung yang portable, yang menggunakan baterai, tanpa listrik PLN dan sebagainya. Itu bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Itu yang kemudian disebut sebagai problem statement yang clear, yang jelas. Sampaikan kondisinya, sampaikan masalahnya, dampaknya, kemudian solusi yang ditawarkan seperti apa. Tips nomor 4 ini berkaitan dengan tips yang nomor 3. Jadi setelah menentukan rumusan masalah, biasanya adalah menentukan batasan masalahnya seperti apa. Bagaimana menentukan skop atau batasan masalah supaya tidak terlalu luas, tetapi juga tidak terlalu sempit. Di sini banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat menentukan batasan masalah. Jadi batasan masalah yang mereka gunakan biasanya justru membuat mereka menjadi tidak bisa bergerak di dalam menganalisis atau menginovasi. Jadi gunakan kriteria SMART kalau menurut saran saya ya. SMART. Apa itu SMART? Yang pertama spesifik. Batasan masalah itu harus spesifik. Yang kemudian yang kedua adalah measurable atau bisa diukur. Artinya bukan memberikan batasan masalah yang ambigu, yang absurd, tapi harus bisa terukur. Kemudian yang ketiga adalah achievable, bisa dicapai. Kemudian relevan dengan bidang Anda, dan yang terakhir adalah time bound. Time bound ini artinya Anda bisa menentukan batas waktu. Jadi project ini tidak berjalan terus menerus tanpa batas waktu yang jelas. Jadi gunakan SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Tips berikutnya yang nomor 5, ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan dan ini juga seringkali membingungkan bagi mahasiswa, yaitu kapan saya harus memulai membuat prototipenya. Ya, karena terkadang mahasiswa itu tergesa-gesa membuat prototipe, ya, dalam hati ingin mengejar waktu, ingin mempersingkat waktu, tetapi justru malah mempersulit Anda. Jadi kapan waktu yang tepat untuk memulai membuat prototipe? Idealnya setelah proposal disetujui dan studi literatur inti selesai, baru Anda membuat prototipe. Jadi jangan sampai Anda membuat prototipe terlebih dahulu tetapi kemudian proposalnya belum disetujui atau proposalnya masih harus ada revisi-revisi tertentu. Nah, resikonya apa? Pada saat prototipe Anda sudah jalankan, sudah buat, dan ternyata proposal Anda revisi, maka Anda harus merubah prototipe. Dan ini akan membuang-buang waktu dan membuang-buang anggaran. Seperti itu. Jadi, jangan tunggu sampai semua teori lengkap atau iterasi desain memenuhi semua persyaratan baru dibuat. Proposal selesaikan terlebih dahulu, studi literatur intinya saja yang Anda fixkan, baru kemudian memulai membuat prototipe. Lalu bagaimana memilih metode atau teknologi yang tepat untuk mulai membuat prototipe? Ini tips nomor 6 ya. Oke, jadi cek 3 hal ya, cek 3 hal untuk memilih metode atau teknologi yang tepat. Yang pertama yaitu ketersediaan. Ya, apakah komponen atau sistem yang akan Anda bangun itu tersedia dengan mudah. Kemudian cek yang kedua adalah biaya atau anggaran. Yang ketiga adalah dokumentasi atau tutorial. Artinya pada saat Anda memilih suatu metode, apakah Anda didukung oleh dokumentasi atau tutorial-tutorial yang mudah Anda pelajari dan tersedia. Ya, jangan pilih teknologi yang hanya karena keren,
karena high tech dan lain sebagainya, tetapi justru membuat Anda kesulitan untuk mengimplementasi metode tersebut. Tips yang ketujuh adalah apakah harus sudah mulai membuat perhitungan biaya produksi? Jawabannya wajib. Jadi di dalam skripsi capstone design ada bagian atau di dalam dokumen 100 itu Anda wajib melakukan proyeksi atau perhitungan biaya-biaya, ya. Kenapa? Karena memang Anda sedang membuat suatu project atau produk atau alat, ya. Jadi Anda harus mulai menyertakan harga komponen, ongkos kerjanya berapa, kemudian estimasi skala produksinya seperti apa. Untuk memudahkan hal itu, gunakan format sederhana, yaitu tabel harga, harga komponen, harga macam-macam dimasukkan, kemudian totalnya seperti apa, termasuk tadi dengan ongkos kerja dan lain sebagainya. Kemudian Anda tambahkan estimasi margin. Anda mau membuat margin berapa persen, maka itu yang disebut dengan perhitungan biaya, ya. Perhatikan di sini ada HPP atau harga pokok produksi dan juga ada harga jual. Jadi harus ada semacam proyeksi seperti itu. Itu penting karena itu di dalam capstone design sangat dibutuhkan. Tips nomor 8 adalah bagaimana cara membuat Gantt chart atau timeline yang realistis agar proyek tidak molor. Ya, kalau Gantt chart atau timeline yang ada itu Anda bisa gunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia, gampang Anda cari di Google gitu ya. Anda bisa gunakan Excel, Anda gunakan Google Sheet atau aplikasi-aplikasi yang gampang Anda temukan di Google, ada Trello dan lain sebagainya, atau monday.com dan lain sebagainya. Yang penting adalah Anda pisahkan aktivitas mingguan, harian, bahkan sampai bulanan, ya. Kemudian item-itemnya adalah apa saja riset yang dilakukan, apa saja desain yang dilakukan, apa saja implementasi yang dilakukan, kemudian apa pula pengujian-pengujian yang harus dilakukan, dan itu diatur di dalam timeline itu. Nah, kalau Anda sudah masukkan itu, kemudian Anda harus disiplin mengikuti timeline tersebut supaya apa? Supaya tidak terjadi molor. Lalu bagaimana kalau sesuatu item kegiatan misalkan di bagian pengujian tidak sesuai dengan timeline yang Anda tentukan, ya Anda beri toleransi perpanjangan waktu di mana itu tidak menyebabkan keseluruhan proyek menjadi molor. Itu hal yang wajar dilakukan. Tips nomor 9 adalah bagaimana menyusun laporan capstone desain yang baik. Perlu diperhatikan di sini bahwa laporan capstone desain mungkin agak sedikit berbeda dengan laporan skripsi non capstone design. Anda mungkin terbiasa melihat laporan skripsi berbentuk bab gitu ya, bab 1, bab 2 sampai dengan bab 5. Tapi kalau di capstone design biasanya bukan berupa, bisa juga berupa bab, tapi sebagian besar menggunakan yang namanya dokumen series. Jadi misalkan dokumen series 100 seperti yang kita bahas pada episode sebelumnya berisi tentang bagaimana masalah itu diidentifikasi, bagaimana Anda menawarkan solusi untuk menyelesaikan hal itu. Kemudian di dokumen 200 berisi tentang spesifikasi komponen, spesifikasi sistem yang Anda tentukan untuk membuat prototipe. Sementara di dokumen 300 adalah berisi tentang bagaimana Anda mulai merancang atau mendesain
semua komponen, semua sistem yang spesifikasinya sudah dinyatakan di dalam dokumen 200 untuk menyelesaikan masalah yang ada di dokumen 100. Kemudian dilanjutkan dengan dokumen series 400, yaitu berupa implementasi. Jadi bagaimana Anda hasil desain Anda di dokumen 300 tadi diimplementasi menjadi prototype, bisa berupa rangkaian elektroniknya atau prototipenya itu sendiri, bisa berupa layout PCB, atau mungkin desain casing, atau mungkin berupa source code dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di dokumen series 500 itu adalah dokumen paling akhir, yaitu adalah dokumen yang berisi tentang bagaimana Anda menguji semua desain Anda yang sudah diimplementasi. Apa saja yang diuji? Yang kemarin sudah kita bahas, ada dua hal. Yang pertama, apakah produk Anda, prototipe Anda itu memenuhi fungsi tertentu, ya. Kemudian kinerjanya apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di dalam dokumen 200, ya. Yang kedua yaitu di saat pengujian, apakah produk Anda atau prototipe Anda mampu menyelesaikan masalah yang Anda nyatakan di dalam dokumen 100. Jadi itu adalah format atau outline dari laporan capstone design. Tips yang ke-10 atau tips yang terakhir adalah apa yang harus kalian siapkan untuk presentasi final. Baik, untuk di tingkat presentasi final atau untuk persiapan sidang, buatlah slide 10-15 slide saja cukup, tidak usah terlalu banyak, yang berisi tentang masalah, kemudian solusi, kemudian desain, kemudian hasilnya, dan kesimpulannya. Ya, jadi ke 10 atau 15 slide itu harus berisi hal-hal tersebut. Kemudian latihlah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji. Fokuskan kepada rumusan masalah, fokuskan kepada alasan kenapa memilih metode tertentu, dan yang terakhir adalah keunggulan dari solusi yang Anda tawarkan sampai kemudian menjadi prototipe Anda itu apa saja. Kalau perlu Anda bawa prototipenya, Anda perlu bawa produknya untuk bisa didemokan di depan penguji. Demikian episode kali ini, kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan informasi yang lebih update tentang bagaimana menyelesaikan skripsi. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng, klik like, dan share kepada teman-teman Anda. Jika Anda banyak pertanyaan yang belum sempat ditanyakan kepada dosen pembimbing, tanyakan di Wisnu Solution. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Saya Wisnu Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.